Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siril Muhi, NIP 25111015, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Kondisi awal pendidikan Islam di era Orde Baru. Pada awal Orde Baru, pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren belum terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional dan ijazahnya tidak diakui untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan umum atau perguruan tinggi. Kondisi ini menyebabkan lulusan lembaga pendidikan Islam mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap pendidikan Islam meskipun tetap dalam kerangka kontrol negara yang ketat. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh pertimbangan politik untuk menjaga stabilitas nasional dan mengakomodasi aspirasi umat. Salah satu kebijakan fundamental adalah upaya untuk mengintegrasi lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dilakukan melalui berbagai peraturan yang memberikan pengakuan formal kepada madrasah dan pesantren, serta menyeragamkan standar kurikulum dan kualitas pendidikan. Pemerintah juga memberikan bantuan finansial dan teknis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, meskipun dengan berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Namun, kebijakan ini juga mengandung unsur kontrol politik, di mana pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam tidak menjadi basis gerakan oposisi. Kurikulum pendidikan Islam harus disesuaikan dengan ideologi Pancasila dan program pembangunan nasional yang menjadi prioritas Orde Baru. Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Proses integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional merupakan perubahan paradigmatik yang mengubah wajah pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum era Orde Baru, madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas 2 yang terpisah dari sistem pendidikan formal. Melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan, madrasah bertransformasi menjadi sekolah umum yang berciri khas Islam. Integrasi ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, penyeragaman kurikulum, di mana madrasah diwajibkan untuk diintegrasi mata pelajaran umum seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa dengan proporsi minimal 70%, sementara 30%-nya untuk mata pelajaran agama Islam. Kedua, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan peningkatan kualitas guru madrasah. Tahap ketiga, standarisasi sarana dan prasarana pendidikan agar setara dengan sekolah umum. Dampak dari integrasi ini dapat signifikan jumlah madrasah meningkat pesat, kualitas pendidikan membaik, dan lulusan madrasah memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan sekolah umum. Namun, integrasi ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam, khususnya terkait dengan identitas dan karakteristik khas pendidikan. Dampak kebijakan Orde Baru terhadap pendidikan Islam. Kebijakan Orde Baru terhadap pendidikan Islam memberikan dampak yang kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Jumlah madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam meningkat signifikan.
Kualitas pendidikan juga membaik dengan adanya standarisasi kurikulum, peningkatan kualifikasi guru, dan perbaikan sarana prasarana. Pengakuan formal terhadap ijazah madrasah membuka peluang mobilitas sosial bagi santri dan siswa madrasah. Mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki berbagai profesi tanpa diskriminasi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat Muslim dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan karakteristik khas pendidikan Islam. Dominasi mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah dianggap mengurangi profesi pendidikan agama. Namun, secara umum, era Orde Baru dapat dipandang berbagai periode penting dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kontroversi, kebijakan-kebijakan yang diambil telah meletakkan fondasi bagi perkembangan pendidikan Islam di era selanjutnya. Kurikulum pada masa Orde Baru. Ketika Orde Baru bermaksud menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk mendukung maksud tersebut. Kurikulum sekolahan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 1968 yang berlaku pada awal masa Orde Baru kemudian mengalami pergantian menjadi kurikulum 1975. Kurikulum sejarah juga mengalami penyempurnaan. Kurikulum yang ada pada masa Orde Baru yang pertama yaitu kurikulum 1968, yang kedua kurikulum 1975, yang ketiga kurikulum 1984, yang keempat yaitu kurikulum 1994. Oke, lanjut ke tokoh-tokoh pada masa Orde Baru. Yang pertama ada Soeharto. Soeharto adalah Presiden Indonesia selama masa Orde Baru. Peran utamanya adalah sebagai pemimpin tertinggi negara, membuat kebijakan utama dan pengontrol stabilitas politik dan ekonomi. Ia memegang kendali penuh atas pemerintahan dan militer. Tokoh yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Ia juga berperan penting dalam bidang ekonomi dan sosial, serta menjadi tokoh yang dihormati dalam menjaga stabilitas nasional. Tokoh yang ketiga, ada Malik. Ialah seorang diplomat dan politikus yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada awal Orde Baru. Ia berperan penting dalam memulihkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain dan mempromosikan perdamaian regional. Tokoh yang keempat, Sudarmono. Ialah seorang jenderal dan politikus yang menjabat sebagai sekretaris pada masa Orde Baru. Ia berperan penting dalam administrasi, pemerintahan, dan koordinasi kebijakan. Tujuan pendidikan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru yaitu membentuk manusia berpembangunan yang berpancasila, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan intelektual yang tinggi, disertai dengan budi pekerti yang luhur. Hal itu merupakan tujuan pendidikan yang baik dan bagus jika dapat diimplementasikan atau diterapkan